luar biasa Mas. Jadi maksudnya untuk program khusus ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Sila dan semuanya. Silakan Mas Menteri mungkin tanggapannya langsung secara keseluruhan ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa langsung sama gitu. Silakan. Oke, tadi saya catat nih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang pertama mengenai guru honorer ya. Ya, betul. Ya, jadi begini. Sekarang kan ini tahun pertama nih bahwa semua guru honorer bisa mengikuti tes seleksi. Ya, semua guru honorer. Jadi enggak, kapasitasnya akan dijamin cukup semuanya mengambil tes paling tidak sekali di tahun ini. Tapi dia kalau gagal pun bisa mengambil beberapa kali gitu ya. Jadinya ini pertama kalinya kita bertahun-tahun belum pernah kita ada formasi sebesar 550.000 ya sekitar ya. Ya sekitar 500.000 lebih formasi ya. Tapi ya yang masuk, yang lulus, yang lolos seleksi saja gitu. Jadi kalau yang lolos seleksi cuma 100.000 ya cuma 100.000. Kalau 500 alhamdulillah. Kalau yang lolos seleksi di atasnya 500.000 ya buat formasi tahun berikutnya mereka lah yang akan juga mendapat kesempatan. Jadinya jangan putus asa dulu, lihat dulu, belajar dulu cara mengambil tes seleksinya. Udah ada Mas Iwan udah kerja keras luar biasa memberikan semua pelatihan online. Sudah ada online university khusus untuk tes P3K ini ya untuk semua. Jadinya jangan putus asa dulu, belajar sebaik mungkin, melakukan tes, lalu lihat nanti hasilnya. Nah, di luar itu tetap saja seleksi guru penggerak ini harus disadari. Seleksi guru penggerak itu udah level yang lebih tinggi lagi. Benar nggak Mas Iwan? Yep. Ya. Jadinya secara otomatis pemerintah akan mencoba, janji saya adalah kita akan mencoba mencari jalan bagaimana bahwa guru penggerak ini karena mereka mau menjadi masa depan pemimpin, ya secara langsung bagaimana dia mau jadi kepala sekolah kalau dia tidak punya status, benar nggak? Ya kan? Bagaimana dia mau menjadi pengawas dan pelatihan mereka? Jadinya kita sedang mencari jalan, kita sedang memperjuangkan bagaimana agar lulusan-lulusan PGT ini bisa mendapatkan status ASN karena seleksinya sudah jauh lebih intensif daripada tes tertulis doang. Udah di interview, udah harus nulis esai, ya kan? Udah gitu harus ikutin program 9 bulan. Jadinya secara logis pemerintah pasti akan memperjuangkan. Tapi tentunya ini kan bukan keputusan Kemendikbud saja Bapak Ibu. Kita harus mendapat persetujuan dari Pak RB, menteri-menteri lain ya. Dimohon kesabaran, tapi secara prinsip pasti kita akan perjuangkan. Itu ya untuk yang ya. Tapi jangan nunggu ikut tes seleksinya segera gitu ya. Dan jangan takut ngambil tesnya itu. Enggak, itu penting sekali. Kita harus pede untuk masuk ke situ. Oh kalau gagal masih ada 2 kali lagi bisa mencoba gitu kan, jadi nggak masalah. Nah, Mas Iwan tolong koreksi saya nih. Pertanyaan yang kedua adalah misalnya kedepannya ini akan menjadi suatu syarat atau suatu akselerasi untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, guru LPTK dan lain-lain. Gimana kalau peran-perannya pembimbing ya? Mas Iwan tolong koreksi saya ya kalau saya salah. Tapi seharusnya peran apapun dalam program guru penggerak itu seharusnya valid ya Mas Iwan ya. Maksudnya bahwa itu sudah kualifikasi untuk menjadi pemimpin. Jadi mau dia perannya guru penggerak, pembimbing dan lain-lain, bahkan ada peran-peran lain gitu. Pokoknya apalagi pembimbing gitu. Mungkin kriterianya pembimbing kan malah lebih ketat gitu ya mungkin ya. Jadi tidak perlu khawatir harus mengikuti menjadi guru penggerak lagi, tidak. Asal sudah masuk program ini dan mengikuti pelatihan dan kinerjanya baik selama periode 6-9 bulan itu berarti akan memenuhi kriteria untuk menjadi calon pemimpin di pendidikan. Jadi kita bukan ingin merepotkan, kita ingin memudahkan bagi kader-kader terbaik kita yang mengerti caranya dan punya motivasi untuk melakukan perubahan, bukan hanya pada anak-anak, tapi pada guru-guru di sekitarnya dia. Itu yang lebih penting lagi, menjadi pemimpin institusi-institusi pendidikan kita. Dan yang mau kita lakukan adalah membuat sangat sulit untuk orang-orang yang tidak punya motivasi melakukan perubahan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru di LPTK dan lain-lain. Kita ingin membuat itu sulit
bagi mereka. Makanya tadi yang Ibu bilang tolong sistem pendidikan kita dijauhkan dari politisasi, ya kan? Sistem pendidikan ya ini caranya, pemimpinnya itu harus dengan suatu kriteria yang ketat, melalui suatu program di mana dia terbukti harus bisa melakukan perubahan, dan itu adalah kriteria kepemimpinan. Bukan hanya di pendidikan, harusnya di mana-mana itu kriteria kepemimpinan itu adalah kemampuan melakukan perubahan. Karena nggak ada satupun di negara ini yang tidak butuh perubahan, ya. Nah, jadinya itu kira-kira ya, semua peran dalam guru penggerak itu pasti punya potensi untuk menjadi calon kepala sekolah atau pengasah atau guru di LPTK. Nah, apa saja tantangan-tantangan dan masalah program kita selama pandemi? Banyak sekali sih. Saya senang bahwa program-program kita yang pra-pandemi itu masih bisa alhamdulillah jalan walaupun dengan tantangannya, tapi banyak fokus waktu saya itu adalah penanggulangan di masa pandemi ini. Jadinya yang pertama yang kita keluarkan kan kurikulum darurat, harapannya itu bisa memudahkan bagi guru-guru untuk nggak harus kejar tayang semua kurikulum. Untuk kita sediakan kuota kayak tadi videonya salah satu guru penggerak kesulitan karena anak-anak pada main game semua, jadi kita keluarkan kuota belajar. Dan orang tua yang punya 3 anak itu menjadi mahal sekali biaya kuotanya kalau dia harus nge-zoom tiap hari, dia akan ngirim dokumen tiap hari. Jadi inovasi bantuan kuota menjadi salah satu inovasi yang kita lakukan. Kita membuka fleksibilitas secara maksimum untuk dana BOS. Dana BOS boleh digunakan untuk semua kebutuhan menurut diskresinya kepala sekolah. Kita percaya kepada kepala sekolah apa yang dibutuhkan sekolahnya, dari beli sampan untuk bawa anaknya atau gurunya dari pulau sebelah, untuk siap-siap untuk tatap muka, dan berbagai macam aktivitas lainnya. UKT buat universitas keringanan kita lepaskan. Kita juga mengarahkan BOS kinerja dan BOS afirmasi untuk sekolah swasta untuk pertama kalinya. Banyak sekolah swasta yang sangat kesulitan, jadi banyak sekali transformasi administrasi yang harus kita lakukan baik dari sisi keuangan dan anggaran, agar yang paling kesulitan di lapangan bisa bergerak duluan untuk membantu dirinya, gitu. Lalu kita mulai membuka dari tahun kemarin zona kuning dan hijau sudah boleh, dan sampai bulan Januari ini, awal Januari ini sudah sekarang semua zona boleh buka tatap muka terbatas, tapi banyak sekali Pemda yang sekarang memutuskan belum siap gitu. Tapi insya Allah dengan vaksinasi yang akan kita akselerasi sampai bulan Juni ini, kita akan mengeluarkan peraturan yang baru yang akan mendorong sekolah untuk melakukan tatap muka terbatas pada saat guru-gurunya sudah divaksinasi. Jadinya banyak sekali effort kita adalah untuk satu-satunya solusi PJJ adalah kembali ke sekolah. Jadi jangan lupa itu. Jadi semua usaha kita itu ya harus buat anak-anak itu kembali ke sekolah seaman mungkin gitu. Karena ini sudah 1 tahun dan dampaknya ini bisa permanen kepada anak-anak kita gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang kita harus balik-balik. Sekolah ini harus cepat sekali. Dan walaupun semua Pemda sudah kita bebaskan untuk membuka, tetap saja saya mendorong terus, tapi masih banyak yang belum mau buka. Jadi ini yang suatu hal yang menjadi PR besar kita di Kemendikbud untuk mendorong Pemda untuk segera melaksanakan ini. Dan harusnya dengan vaksin harusnya tidak ada alasan lagi, tanpa memaksa anak-anak, orang tuanya memaksa anaknya pergi ke sekolah ya, kalau itu hak orang tua. Kalau orang tua tidak mau anaknya ke sekolah, itu adalah hak orang tua. Jadi itu kira-kira beberapa inisiatif yang kita lakukan di masa pandemi ini, buat modul darurat, yang tanpa internet dan lain-lain. Ada banyak deh pokoknya. Saya kalau bisa sehari yang menjelasin apalagi aktivitasnya, tapi yang besar-besar itu. Nah, program khusus untuk daerah pelosok di luar PGP itu. Ya, PGP itu bukan daerah khusus pelosok ya, itu program yang untuk semua daerah, termasuk daerah-daerah 3T. Tapi ada beberapa kebijakan kita yang sangat berpihak kepada daerah 3T. Salah satunya adalah untuk memastikan prioritasi bahwa digitalisasi sekolah, bagi-bagi laptop, proyektor, dan wifi router itu kita pastikan bahwa daerah 3T itu menerima, ya, karena mereka yang paling membutuhkan. Tentunya kalau udah ada koneksi internet, ya, kalau koneksi internet lemah itu masalah lain, berbeda. Itu harus kita berkoordinasi dengan kementerian lain. Nah, jadi itu yang pertama. Kita akan memastikan bahwa daerah 3T ini menerima laptop secara berjenjang gitu ya.
sehingga mereka paling tidak punya akses, bisa mengakses program guru penggerak, semua program-program penyederhanaan kurikulum kita, pelatihan-pelatihan. Kalau nggak ada laptop, nggak ada cara mengakses, gimana guru-guru dan anak-anak mau mengakses semua bantuan kita? Itu yang pertama. Kedua adalah tahun ini adalah tahun pertama di mana BOS itu udah satuan unitnya itu majemuk. Artinya per anaknya yang kita berikan sekolah itu mengikuti indeks kemahalan. Tempat-tempat semakin jauh, ya semakin terpencil, itu indeks kemahalannya meningkat. Sehingga ada pulau-pulau di Papua sekarang yang dana BOS-nya naik 2 kali lipat. Ada sekarang untuk tahun ini di Maluku, di beberapa pesisir atau di kepulauan itu meningkat dana BOS-nya totalnya 40%. Jadinya anggaran untuk sekolah ini sekarang pro afirmasi. Pro bagi yang paling mahal beli barang, ngirim barang paling sulit, ya kan, biaya transportasi paling mahal dan lain-lain. Di daerah semakin terpencil, dana BOS per anaknya meningkat sangat tinggi, gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa dana BOS itu sekarang majemuk, bukannya per anaknya di Jogja, Jakarta, Maluku, sama Papua disamain, nggak bisa. Jadi kita benar-benar pro afirmasi. Kedepannya tentunya akan ada berbagai macam program-program lainnya, seperti kita harus memastikan baru saja kita mengeluarkan Kampus Merdeka, kita mengirim 15.000 anak mahasiswa terbaik kita. 15.000 mahasiswa itu baru batch pertama ya, yang minta masuk itu 35.000, kita cuma bolehin masuk 15.000. Semester kedepannya akan lebih besar lagi. Jadi ini kita akan melakukan pengiriman bantuan mahasiswa kepada guru-guru dan kepala sekolah di sekolah-sekolah, di SD-SD, di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan untuk menjadi asisten-asisten guru dan kepala sekolah untuk bisa melakukan perubahan, untuk membantu anak-anak yang mungkin lebih ketinggalan, melakukan bimbingan belajar untuk mereka, untuk meningkatkan daya literasi dengan mengadakan pembacaan-pembacaan, untuk membantu proyek-proyek atau aktivitas lainnya, membantu masa PJJ, pengenalan untuk teknologi pada guru-guru. Jadi kita akan kirim pasukan Bapak Ibu ke daerah-daerah 3T, pasukan mahasiswa-mahasiswa yang pintar-pintar, yang termotivasi, agar mereka juga belajar mengenai negaranya mereka dan belajar menghayati ya jiwa sosial, karena itu yang sangat kurang. Kita harus meningkatkan ini di pendidikan anak mahasiswa kita, ya, jiwa sosialnya itu, dan mereka harus berkontribusi untuk adik-adiknya mereka, ya. Tapi juga ini adalah bantuan gratis bagi para guru-guru yang sedang kewalahan, kekurangan tenaga, dan mungkin bisa belajar beberapa hal dari anak-anak mahasiswa seperti teknologi, menggunakan aplikasi-aplikasi baru dan lain-lain, gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang benar-benar berpihak kepada daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Kedepannya tentunya ada berbagai macam program khusus yang akan kita kerahkan untuk daerah 3T, seperti gitu ya, perlu kita kirim guru-guru penggerak mungkin lebih banyak di situ, dan harus ada insentifnya juga. Jadi itu yang sedang kita godok bersama dengan GTK. Kira-kira itu saya rasa. Terima kasih Wan. Jadi kita udah lewat waktu. Saya tahu nih Pak Gaidir, mohon maaf tadi kelewat nanya-nanya, nanti tip aja ya Pak tertulis. Mas Menteri, ini kita juga selain 5 guru-guru yang hebat luar biasa ini, juga ada sekitar 2.000-an yang di Zoom. Mungkin Mas Menteri ada pesan terakhir untuk sebagai motivasi atau semangat buat kita semua? Ada. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan buat saya bisa berbicara dengan para guru-guru penggerak. Mas Iwan, tolong catat permintaan saya adalah ini bukan yang terakhir. Kalau bisa kita bisa kumpul-kumpul, kalau nggak bisa secara fisik, paling tidak secara virtual untuk mungkin sesi tanya jawab langsung terbuka gitu, kayak sesi yang buat internal Mas Iwan. Kita jadi boleh nanya saya apapun, opini atau apa. Jadi saya ingin merekomendasikan kita ada pola ya, bertemu dan berbincang mengenai ini, karena ini penting sekali. Kedua adalah mohon sadari bahwa menjadi guru penggerak itu bukan sesuatu yang mudah, malah ini merupakan salah satu yang tersulit, ya. Jadinya bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi guru penggerak, jangan kasih tahu semua manis-manisnya aja,
tolong beritahu juga pahit-pahitnya apa dan seberapa sulit melakukan perubahan ini. Jadinya, kenapa saya bilang itu? Karena kita kan punya terbatas nih jumlahnya. Kita ingin orang-orang yang benar-benar bermotivasi untuk bekerja, untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu berarti orang yang kulitnya tebal dan nggak pantang mundur, dan yang sudah biasa dengan menghadapi kendala gitu loh. Jadinya kita perlu guru-guru penggerak yang tangguh, bukan cuma yang kepengen gabung aja, oh iya karena saya juga kepengen nanti jadi kepala sekolah atau apa, enggak. Ini jadinya mungkin Mas Iwan salah satu kanal yang bisa kita gunakan adalah referensi Mas Iwan. Dari guru-guru kita yang udah ada, yang sudah membuktikan dirinya, mungkin dari referensi mereka pun kita juga bisa menerima kandidat-kandidat Mas Iwan gitu. Tapi tolong difilter Bapak Ibu, kita maunya yang tangguh, yang berani melakukan perubahan. Guru penggerak itu guru yang melihat kesulitan sebagai tantangan yang akan mendorong dirinya menjadi orang yang lebih baik. Guru penggerak itu melihat anak yang tertinggal di kelas sebagai kesempatan untuk mengasah kapabilitasnya dia, karena dia percaya anak itu punya potensi yang lebih. Guru penggerak itu percaya dan bukan putus asa dengan guru-guru yang mungkin agak sedikit lambat melakukan perubahan. Ya, dia bukannya malah mendorong mereka menjauhi mereka, malah guru-guru yang paling tidak mengerti atau tidak mau melakukan perubahan, guru penggerak itu malah yang paling senang ingin mendekati dia melalui pendekatan batin, bisa merubah paradigma itu. Guru penggerak itu bukan hanya terima perintah daripada kepala sekolah. Guru penggerak itu yang sering-sering mengganggu kepala sekolah untuk melaksanakan perubahan di seluruh sekolahnya. Ya, guru penggerak itu, ciri-ciri guru penggerak itu yang selalu ngetok-ngetok di guru kepala sekolah, ya, dan lihat, ayo Pak, kita lakukan ini Pak, ini mau ada program baru atau apa gitu, atau Ibu kepala sekolah. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa dia nggak bisa waktunya semuanya habis buat ngajar anak. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa waktu untuk belajar sesama guru, waktu untuk bermusyawarah sebagai satu tim orang dewasa di dalam sekolah itu adalah kunci daripada inovasi. Dan tanpa mereka bertemu bekerja sama dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah, itu tidak mungkin berhasil. Guru penggerak itu adalah guru yang menyadari bahwa kegagalan adalah keharusan. Karena kalau tidak ada kegagalan artinya nggak pernah nyoba-nyoba hal yang baru. Bahwa kegagalan itu adalah pembelajaran. Gitu. Jadi guru penggerak adalah guru yang mendorong guru-guru dan kepala sekolah di sekelilingnya untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang mungkin gagal, tapi paling tidak kalau gagal kita tahu itu gagal. Jadi kita coba yang berikutnya. Itu namanya ciri-ciri guru penggerak. Ciri-ciri guru penggerak adalah guru penggerak yang secara otentik mau dan berani membagi ilmu, berani tampil di depan guru-guru lain, di YouTube, di sosmed, untuk menunjukkan saya belajar apa, agar guru-guru lain menyadari bahwa sebenarnya program guru penggerak ini adalah program yang dari guru dan untuk guru, dan ujung-ujungnya adalah untuk melepaskan potensi anak-anak. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri guru penggerak. Guru penggerak menyadari bahwa semua anak itu berbeda dan menyadari potensi di dalam setiap anak dan setiap guru di sekitarnya. Dia punya growth mindset terhadap dirinya, tapi dia juga punya growth mindset terhadap orang-orang di sekitar. Tidak mungkin ada yang namanya guru penggerak yang percaya orang dewasa maupun anak kecil itu tidak punya potensi berubah secara positif. Ya, saya selalu ditanya, Mas Menteri, guru yang terbaik itu seperti apa? Jawaban saya adalah selalu guru terbaik adalah yang merasa dirinya harus selalu belajar dan percaya akan potensi manusia di sekitarnya dia, termasuk anak-anak. Dan saya selalu ditanya, Mas Menteri, guru yang terburuk itu seperti apa? Dan saya selalu jawab, guru yang terburuk adalah guru yang tidak percaya dengan potensi rekan-rekannya dan potensi murid-muridnya dia. Dia merasa ya udah anak ini udah bodoh, anak ini udah bisanya sampai ke sini aja. Guru rekan kerja guru saya ya biasanya nggak bisa merubah dia cuma bisa begitu.
itu adalah guru yang terburuk, yang tidak percaya akan potensi anak-anaknya. Sesulit apapun anak itu belajar, dia tidak percaya potensi anak itu bisa lebih baik. Dan itu adalah selalu jawaban yang kadang-kadang menuai kontroversi, karena banyak yang mau saya jawabnya adalah guru yang paling hebat itu guru yang paling pintar. Guru yang paling hebat itu guru yang tes kompetensinya tertinggi. Anda apa? Enggak, saya jawab sejujurnya. Guru yang terbaik adalah guru yang percaya akan potensi guru-guru dan anak muridnya dia. Dan dia akan melakukan apapun, bereksperimentasi untuk mencapai peningkatan potensinya. Saya rasa itu saja dari saya, Mas Iwan. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Mas Menteri, dan kami sangat luar biasa senang sekali, dan mudah-mudahan seperti Mas Menteri kita lanjutkan tadi arahan Mas Menteri untuk membuat sesi-sesi selanjutnya dengan CGT kita dan pengajar praktek dan semua keluarga besar dari pendidikan guru. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri dari kami. Demikian dialog kita dengan Mas Menteri, Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi hal-hal yang baik yang nanti bisa menjadi menguatkan semangat dan kemudian menambah ide-ide kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mas Dirjen.